Nah, sahabat Manakara yang mungkin sebelumnya ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar, boleh langsung komen di live streamingnya kami, atau bisa juga telepon dan WhatsApp di 08. Sendiri. Oke, baik. Saya sapa dulu ya. Sahabat Manakara, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah, semoga menjadi berkah. Berserah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kurban ya. Kalau bahasa lainnya itu udhiyah ya, atau menyembelih kurban, menyalurkan darah ya. Jadi kalau kita lebih umum orang mengatakan kurban ya. Sebenarnya kalau kita mau tarik segi bahasa, ini sudah menjadi resapan dari bahasa Arab ya. Qorubah ya, qorubah ya, qorib artinya dekat. Jadi kalau Mbak Mega punya temannya sudah dekat, Teman karib ya. Teman karib. Iya. Jadi karib. Jadi karena ini sebuah resapan, dia tidak lagi sepasang asalnya ya. Dari karib menjadi karib, dekat. Jadi ada teman dekat, yaitu namanya sahabat karib ya. Sahabat itu ya bahasa Arab, sahabat, sohib Iya. ya, sahabat, sohib. Tapi kan kita sudah biasa sahabat. Sudah sah, karena di Indonesia kita sot ya. Di Indonesia udah serapannya sahabat. Sahabat ya, sama dengan korib menjadi karib. Gitu. Dekat. Jadi ini menurut lughatan, jadi menurut bahasa. Jadi korban ini menjadikan cara untuk kita dengan Allah dekat itu dengan cara berkorban. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah gitu. Karena dalam bahasa ilmu cinta kan itu pengorbanan kan? Iya, betul. Apalagi mahabbah itu kan memang itu pengorbanan cinta ya, dan menjalankan. Apalagi setiap insan itu kan pasti memiliki rasa cinta. Tidak ada fitrah itu ya. Kata pepatah, saya belajar dulu ada istilah itu, al insan bila mahabbah kalail bila nujum ya. Manusia yang hidup tanpa cinta itu bagaikan malam tanpa bintang. Iya. Kata pepatah ya. Tapi al mahabbah bila qayyid kal bila sukar. Cinta yang tanpa ikatan. Ya, tanpa status dan istilahnya kan, itu nggak boleh ya. Tidak ada ikatan ya, itu ikatan kuat pernikahan maksudnya di sini. Itu kahwa bila sukar, dia orang minum kopi tidak ada gulanya, pahit rasanya. Jadi harus ada ikatan dulu biar manis. Itu ya, biar ada pahit manisnya kan. Iya, jadi balancing antara itu. betul sekali Mbak Mega. Baik, kemudian segi istilah di sini adalah ya sebuah ibadah yang dilakukan pada hari raya di tanggal 10 itu, kemudian berlanjut di hari tasyrik ya, 11, 12, 13 ya, di bulan Zulhijjah ya. Kalau mengikuti sidang isbat tadi malam ya kan, jadi hari naharnya, hari nahar itu hari orang lebaran dan memotong itu ya tanggal 10 Juli. 10 Juli. Maka hari tasyriknya 10 Juli itu kan berarti tanggal hari Ahad ya. Jadi hari tasyrik berikutnya 11, 12, 13 itu hari tasyriknya, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian yang meyakini apa yang ikut sidang isbat tadi malam ya, Anda berpandangan
nanti tanggal 9 apa 10 nahar itu tanggal 9 9 Juli, maka ya Ahad, Senin, Selasa hari tasyriknya. Ini kan semuanya punya pandangan yang punya dalil yang sama, cuma cara penafsiran yang berbeda. Gitu. Ada namanya wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Ya. Itu apa bedanya tuh Ustaz? Bedanya, jadi wujud itu adalah wujud belum tentu tampak, tanpa harus wujud. Gitu. Kalau dipakai di Muhammadiyah itu wujudul hilal, jadi wujudnya hilal begitu muncul itu dianggap sudah ada. Iya. Meskipun belum dilihat. Kalau udah ada wujudnya udah dikatakan hilal ya. Ya, jadi begitu dia muncul wujud meskipun cuma di bawah 1 derajat walaupun sekian, gitu. Tapi oleh pemerintah kita itu ada batasnya, bisa dilihat. Ada standarnya. Kalau ikut hadis ini Malaysia, Singapura itu 3 derajat. 3 derajat. Jadi selama itu di bawah 3, maka belum bisa dilihat, maka belum muncul. Walaupun ada wujudnya tapi belum sampai 3. Ya. Belum dikatakan hilal. Betul. Karena perintah Nabi sumu li ru'yati wa ftiru li ru'yati. Lihatlah, bilang berpuasalah karena melihat, ya. Kemudian berbukalah karena melihat. Nah, cuma melihat di sini penafsirannya berbeda ya. Kalau di Muhammadiyah melihat tidak harus meneropong, tapi bisa melihat dengan ilmunya, dengan ilmu astronominya, ilmu falaknya. Sudah muncul. Tapi kalau yang melihat memang harus melihat. Gitu. Jadi hanya perbedaan penafsiran aja. Betul. Jadi praktek dalam memahami hadis itu kan akhirnya berbeda di dalam pengamalan. Dan itu banyak sekali ya. Jadi dan itu dalam menghadapi yang berbeda begitu ya kita saling toleransi aja, tidak usah saling menyalahkan ya, tidak perlu saling tahu ini salah, ini yang paling benar ya, yang salah itu yang tidak pergi lebaran gitu kan, yang pergi sholat yang bikin ribut-ribut saja ternyata dia tidak sholat, tidak berkeruan ya, itu yang keliru itu ya. Nah Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa berkorban itu sebagai pengorbanan cinta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sebenarnya hakikat dari berkorban itu seperti apa sih Ustaz? Oke. Baik, hayat kurban ini adalah kita menjalankan perintah sebenarnya ya. Jadi menjalankan perintah. Perintahnya di mana? Nah ini Alhamdulillah minasyaitonir rajim di surah Al-Kautsar ya, surahnya yang urutannya 108 ya. Ini surah yang cukup familiar dihafal oleh umat Islam saya yakin ya. Ya, inna a'tainakal kautsar ya. Saya yakin Mbak Mega juga hafal kan? Ya, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kalian banyak rezeki, banyak nikmat yang banyak. A'tainakal kautsar ya. Di sini makna kautsar di situ dalam bahasa Arab kasir, kautsar banyak ya. Banyak apa? Banyak nikmat. Nikmat apa? Ada 4 minimal di situ makna kautsar di situ. Pertama adalah dua nikmat jasadiah ya. Jadi kita ini nikmatnya adalah nikmat indrawi pertama ini, bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, tangan, telinga gitu kan. Kemudian nikmat jasadiah ya, nikmat fitrah, terutama fitrah ini ya. Fitrah ini kita itu kan diberi oleh Allah fitrah selalu baik. Fitrahnya manusia itu baik. Fitrahnya manusia itu baik. Sejahat-jahatnya orang itu pasti ada kebaikannya. Pasti itu. Ya. Jadi cuma kan yang mengubah nanti fitrah kebaikan kan lingkungan ya, betul itu. Kayak kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu keluar dari dunia, dari perut ibunya itu kan dia membawa modal fitrah, kesucian. Dia sudah bersih baik.
fa'abawahu yuhawidani yumajjisani aw yunassirani. Namun bapaknya lah, lingkungannya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani maupun Yahudi. Artinya berubah kesucian kebaikan fitrah ini itu lingkungannya. Maka pentingnya adalah lingkungan. Nah ini termasuk di situ konser itu nikmat fitrah itu. Kemudian keempat adalah nikmat rezeki. Rezeki yang Allah berikan adalah kemudian Allah perintahkan fasallu rabbika wanhar. Salatlah. Di sini ada menafsirkan salat itu ada halal dan wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini berarti kalimatnya apa kalau berkurbanlah? Berarti kalimat pernyataan, pertanyaan atau perintah? Berkurbanlah. Perintah. Nah, berarti kalau ini perintah dari Allah. Berarti ketika ada perintah sebagai seorang hamba sebaiknya ya ditaati. Maka hakikat berkurban adalah menjalankan perintah. Menjalankan. Jadi hakikat utama orang berkurban itu ya taat kepada perintah. Pertanyaannya adalah perintah Anda ini kategorinya apa? Dia wajib atau tidak? Gitu kan? Gitu. Terus kalau dia wajib, bagaimana kategori wajib? Kalau tidak wajib, bagaimana kategorinya? Nah, inilah kita tahu hari ini. Iya, itu Ustaz. Baiklah. Lanjut ini. Karena kita menilik tadi kata mampu dan lalai. Jadi maknanya itu sebenarnya mampu itu apa sih sebenarnya? Itu nanti turunnya nanti nih. Iya. Baik. Kita lihat wanhar. Pemirsa suara Manakara dan Mbak Mega yang bahagia semua. Itu kalau di Al-Quran ada kalimat perintah, itu konsekuensinya itu 3. Ya. Bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia mubah. Ya. Ketika dia wajib, konsekuensinya kalau kita dilaksanakan berarti dosa. Iya, karena wajib. Pasangannya lawannya konsekuensi sebuah kewajiban tidak tunaikan berarti dosa. Kalau sunnah ditunaikan dia berpahala, tidak ditunaikan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Secara pahala ya tidak apa-apa. Mudah ya yes or not is not problem kan, boleh ya boleh tidak. Jadi ketika ada perintah di Al-Quran itu kalimatnya perintah, maka konsekuensi itu 3 ini. Dia jatuhnya dia wajib atau dia sunnah atau mubah. Bagaimana menentukannya? Nanti dilihat ayat-ayat yang selanjutnya atau hadis-hadis yang lain yang terkait dengan dia, terkait dengan kurban itu. Dengan perintah, kalian perintah itu. Ini secara umum dulu ya. Iya, secara umum. Salat misalnya. Kita sudah umum salat itu wajib. Sedangkan di Al-Quran perintahnya apa? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kita lihat dulu turunan ayat terkait mengenai salat. Kan? Hadis-hadis mengenai salat, bagaimana kebaikannya, bagaimana ancamannya. Kan? Bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Nanti ancamannya bagaimana, itu nanti menjadi hukum. Gitu. Karena perintah itu juga bisa wajib karena memang ada asalnya. Ya, ada kaidahnya. Al aslu fil amri lil ujubi. Asal mula perintah itu nanti jatuhnya ke wajib. Ya. Kecuali nanti illa ma dallat dalil wa khilaf, kecuali nanti ada dalil yang menyalahinya. Ya, gitu. Nah, hadirin bahagia. Nah, ketika perintah itu misalnya salat ya. Salat itu kan luar biasa. Kenapa jadi wajib? Ya. Banyak sekali ya. Kata Nabi, "Binal Islam ala khamsin syahadat alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Islam itu tegak karena 5 perkara, ya kan? Syahadat, salat. Artinya kalau orang tidak salat, jatuh agamanya, ya kan? Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad haramad-din. Siapa yang mendirikan salatnya dia tegakkan agamanya, siapa yang meninggalkan dia runtuhkan agamanya, ya. Siapa yang tidak salat maka dia kafirlah dia kan. Dan lain-lain lah, ya kan? Orang mengatakannya tiang agama ya. Tiang agama ya. As-salatu imaduddin ya, salat tiang agama ya. Siapa yang menegakkannya dia menegakkan agamanya. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha
kalau siapa yang meninggalkan. Nah itu kan konsekuensinya yang berat luar biasa, gitu kan. Di akhirat yang pertama nanti ketika yang hisab yang pertama itu adalah salatnya, sehingga dengan itulah dijadikan salat itu wajib. Konsekuensinya sunnah apa itu ya tidak sifatnya ya ancamannya tidak terlalu, tidak juga ada ditinggalkan tidak apa-apa kan gitu kan. Cuma kalau nggak dilaksanakan merugi karena nggak rugi ya, tidak ada misalnya ya perintah salat tahajud ya tidak ada pahala di bagian seperti itu. Ada hadiah-hadiah tapi ancaman-ancamannya tidak ada. Itulah sunnah gitu kan. Ya wal muzammil kumilala illa aqimus salata bi syamsi laga. Jadi perintah-perintah tahajud kan itu hanya kebaikan. Tidak ada misalnya ketika Anda melakukan tahajud maka masuk neraka kan, kafir kan enggak. Jadi dia sifatnya sunnah perintahnya. Ya. Kemudian yang ketiga mudah, ada perintah-perintah di Al-Quran tidak jadi wajib, dia juga tidak sunnah. Tapi perintah apa misalnya? Ya, kulu washrabu, makan dan minumlah. Ya, bukan berarti makan kau wajib makan enggak. Ya, mau makan silakan, mau minum silakan. Itu hukumnya mubah. Iya. Seperti tadi ada minuman, kita mau makan, suruh minum, wajib nggak minum? Ikut tidak haus? Kalau haus, bikin apa sih? Ya larangannya ya la tusrifu, janganlah berlebih-lebih. Jadi jatuhnya tadi itu, ini contohnya. Nah, ketika ada perintah maka dia bisa jatuhnya wajib, dia bisa sunnah Allah. Nah, masuk ke kurban. Gitu. Bagaimana kurban? Bagaimana dalil-dalil yang sekitarnya itu, gitu. Yang berkaitan dengan kurban. Karena itu nanti akan jatuh kepada bagaimana hukumnya, kayak gitu. Nah, ketika nanti dia jatuh kepada hukumnya misalnya, kita ini masuk kategori apa, ya kan? Ketika mampu kemudian hukumnya wajib, berarti berdosa kalau ditinggalkan. Kalau udah mengukurnya nanti orang tahu mampu atau tidak itu ya perlu kita pelajari. Jangan sampai kita mampu justru sebenarnya kita lalai sebenarnya. Nah gitu. Baik, hadirin jamaah radio ya, suara Manakara yang berbahagia. Ada hadisnya Rasulullah ya. Kalau tadi kan kita sepakati ada perintah ya, wanhar ya. Ada hadisnya yang ini saya menyampaikan bahwa hukum kurban itu ulama berbeda pendapat ya. 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, itu satu yang mewajibkan, 3 yang sunnah muakkadkan dari keempat mazhab itu ya. Mazhab Hanafi itu yang paling banyak adalah dia menghukumkan dia wajib. Dalilnya ini ya, kata Nabi, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana ya. Kata Nabi, man kana lahu sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan, kemampuan ya, punya uang misalnya ya, punya duit, punya modal, punya kemampuan untuk berkurban, walam yudahi, tetapi tidak berkurban, apa konsekuensinya? Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali hadir di tempat salat saya, kata Nabi. Ada namanya jangan hadir salat duha, jangan hadir salat wadha. Tidak perlu salat, baru jangan ke salat kalau bapak berkurban, tapi tidak berkurban ya. Wala yaqrabanna ya, fala yaqrabanna, kata Nabi. Di situ benar mentokit. Di bahasa Arab itu ada namanya penekanan ya, kalimat penekanan. Jadi kalau cuma jangan mendekat, la taqrab, wala yaqraban, yaqraban. Jadi kalau yaqraban mentok itu betul-betul mengusir, jangan sekali mendekat, dan itu ancaman aku mendekat, aku kasih lawan, gitulah. Sama dengan kalau di Saudi itu kalau askar mengusir, ukhrujan lah, ya kan, keluar
kalau ukhruj keluar saja, halus itu. Ukhrujan keluar, jangan sama sekali mendekat. Ukhrujanlah keluar jauh dan jalan kembali. Nah itu. Nah bahasanya ini adalah wala yaqrabanna fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali kau mendekat ke pasal saya. Ini Nabi mengusir dari jamaahnya. Nah kira-kira kalau begini, nah ini kan ketika konsekuensi kurban itu Nabi mengusir, dipahami oleh orang yang golongan yang mengatakan wajib, maka kira-kira ketika Nabi mengusir kita gara-gara tidak berkurban, berarti kurban itu urgen apa tidak? Urgen, penting kan? Iya. Misalnya kalau Nabi sudah mengusir kita dari jamaahnya, iya. Dan kurban bersyafaat, itu tidak mengusir, dia mengusir dari jamaahnya. Nah ini konsekuensi. Maka ketika seperti ini orang yang mampu kemudian dia tidak berkurban, maka dosa besar. Nabi mengancam keluar dari jamaahnya. Meskipun ada sebab lain halnya yang tidak bisa membuat dia berkurban. Ini tadi saatan, ada keluasan, ada kemampuan. Kemudian kita lihat dulu apa sih sebenarnya syaratnya orang berkurban? Iya, ini yang mau ditanyakan tadi. Syaratnya dan apa saja sih orang yang mampu nih? Inilah tunggu besar kita kan itu ya. Iya. Jadi ketika orang berkurban, syaratnya itu yang pertama adalah muslim. Syarat itu kan kalau tidak memenuhi berarti gagal. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi mau masuk SMA, syarat utamanya adalah ya harus punya ijazah SMP. Begitu dia mau masuk SMA tidak ada ijazah SMP-nya, ya sudah gagal itu. Ya. Karena itu menjadi syarat. Nah, gitu. Jadi mau naik kuliah gitu, masuk polisi misalnya kan, ya harus tinggi badan sekian, semoga berat badan sekian, ya matanya sekian, tidak boleh buta orang dan sebagainya. Tidak ada itu maka gagal. Nah sama juga, jadi kurban itu punya syarat muslim pertama. Artinya ketika ada orang bagaimana kita pas kurban kan dikompres, ada juga yang ikut, kan? Gimana Pak? Ya dia bukan kurban namanya, dia cuma sosial aja. Sosial aja. Jatuhnya sedekah ya mungkin. Iya. Ya bebas sosial aja karena baginya kan orang non-muslim kan tidak ada. Karena dia tidak memasuki persyaratan untuk berkurban, belum syarat. Ya. Yang kedua adalah balik. Dia anak kecil tidak masuk syarat. Balik ya. Kalau laki-laki kan ya baliknya adalah nanti sudah mimpi basah. Kalau perempuan kan menstruasi ya. Idza balagha al-mahidah, telah sampai masa haidnya kata Nabi. Ya. Kemudian ketiga berakal. Maka orang gila itu ya tidak wajib dia, tidak kena hukuman dia kurban karena dia tidak berakal. Nah kemudian keempat mampu. Nah, mampu ini seperti apa ini Ustaz? Itulah mampu gini kita garap ini. Baik, hadirin suara Manakara yang berbahagia dan Mbak Mega yang setia mendampingi. Mampu ini kita ukur dulu sebenarnya, karena saya yakin sekali perintah di Al-Quran, perintah agama, saya sampai hari ini itu belum menemukan ada perintah agama yang menyebutkan. Semuanya selalu mengarah kepada kebaikan individu itu sendiri. Dan mudah. Tidak ada yang sulit. Kalaupun ada sulit ada catatannya. Iya. Ya. Coba ya, syahadat kan mudah, itu ungkapkan. Iya. Sholat mudah, tak mau berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbadan seterusnya. Semua sudah diatur dalam pastinya. Ya, zakat pun juga ada aturannya. Siapa yang melakukan zakat kan ada itu. Iya. Misalnya melakukan zakat sapi emas misalnya, asal mampu Al-Quran. Sapi itu zakatnya ya nanti punya 40 ekor, itu pun hidup setahun, itu kan banyak syaratnya. Kemudian puasa kan gampang. Iya. Tidak mampu sakit berbuka, mudah tuh. Haji sulit, tapi ada catatannya bagi yang mampu. Punya uang
Tidak sehat, ada syarat. Punya uang, punya sehat, tidak punya uang, tidak ada syarat. Sehat, punya uang, tapi dari kota, dia nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ada agak sulit tapi cepat. Iya. Nah, kurban ini bagaimana? Gitu kan? Kalau ada perintahnya saya kira mudah. Nah, kita urutlah. Sekarang kita lihat. Kurban ini apakah dia ibadah harian? Tidak. Bukan, bukan ya? Setahun aja. Dia bukan ibadah harian. Kalau setiap hari kita berkurban pasti amat sangat berat sekali. Berat, iya. Pertama, seperti dari Jumatan, bukan juga. 3 bulanan, semesteran, bukan. Dia cuma hadir sekali dalam setahun. Artinya dia cuma ibadah tahunan. Artinya ketika ibadah tahunan berarti Allah meminta kita menyiapkan untuk berkurban itu selama 12 bulan. Gitu ya, 12 bulan. Nah, kita lihat ini sekarang berapa orang berkurban sekarang harganya, variatif ya. Mulai saya lihat ada 1.800.000, ada yang 2 juta, 2.100.000. Kalau kambing ada yang 2.500.000, 2 juta, ada yang 3 juta, ada 2.600.000. Kalau saya 2.600.000 agak mahal karena saya ikut kurban ini, kurban yang kaleng itu, yang nanti saya berkurban itu karena di Muhammadiyah itu ada namanya rendangmu. Jadi yang versi kalengnya itu ya kaleng. Jadi kornet itu rendang. Jadi kita berkurban itu nanti modelnya 30% untuk ke kita dagingnya kalau sudah jadi, tapi tidak dapat di hari itu, nanti 2 bulan 3 bulan dapat. 70% itu disiapkan untuk kebencanaan, karena kita tahu Mamuju termasuk yang rawan bencana. Kita butuh penyapa makanan taktis. Iya, pernah dapat juga itu. Pernah dapat ya? Iya, kalengan. Itu kan sangat praktis. Misalnya pas gempa, banjir, toko tutup dalam makanan, ya kan? Nah, itu yang harus dikeluarkan. Dan itu bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun. Itu yang saya ikut itu. Agak mahal sedikit, tapi kemanfaatannya kan luas itu. Nah, itu mungkin nanti kita itu teknis ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya ya, kalaulah kita ambil ada 1.800.000, ada 2.100.000, ada 2 juta, 2.400.000, kita ambil mungkin rata-rata 2.400.000 misalnya. Sudah kalau di masjid sana di Karuna itu 2.100.000, ada 400. Nah, kalau misalnya 2.400.000 kita bagi 12 bulan, berarti berapa itu? Dia cuma membutuhkan 200.000 per bulan. Per bulannya. 200.000 per bulan kan berarti kan 10 bulan kan berarti 2 juta. 2 juta. Ya. Tambah 11 bulan kan 2.200.000. 12 bulan 2.400.000. Berarti kalau orang menabung 200.000 per bulan, udah bisa melaksanakan kurban. Nah, kalau dia menabung 200.000 per bulan, gitu ya. Jadi kalau diminta orang misalnya menabung kalau misalnya sekarang kan awal Zulhijjah misalnya tinggal sepekan atau tinggal 10 hari berkurban. Ayo berkurban, panitianya minta bapak ibu yang boleh berkurban segera menyetorkan uangnya. Mungkin sulit. Iya. Berat. Gimana mau dapat uang tiba-tiba 2.400.000? Ngumpulnya tiba pada hari itu. Mungkin sulit. Atau kemarin di bulan Zulqa'dah baru diminta sebulan sebelumnya. Iya. Mendatangkan uang 2.600.000 ya bagi yang mungkin yang punya pengusaha besar mudah. Tapi kan tidak semuanya punya uang tiba-tiba sebanyak itu. Nah, tapi kalau ini dilatih mulai awal Muharram misalnya, Muharram 200.000, Safar 200.000 ya. Kemudian Jumadil awal ya, Jumadil akhir, Rabiul awal 200.000 per bulan sampai nanti Zulhijjah itu dapatnya 2.400.000. Pak Ustadz, saya tidak mampu 2 juta, 200.000. Oke, setengahnya aja, 150.
ya kan? Nanti dapat berapa ya, tinggal kurangnya tinggal nambah sedikit. Iya. Nah, Mbak Mega, kemarin ini saya dikasih ceramah tentang ini, saya bedah terkait makna mampu. Ada orang yang masuk ke kepalanya, Pak Ustaz, ya Allah, seumur hidup saya belum pernah berkurban, kenapa saya merasa diri saya tidak mampu? Iya. Tapi kalau begini rumusnya, saya ini rokok saya 20.000 per hari. Ya, karena kan dia rumusnya rokoknya saja Dia mampu ya. mampu. Berapa Pak rokok? 20.000 lah, ya 20 lebih ya, 20 lah, kayak 20 tiap hari. Nah 10 hari 200.000, sebulan 600.000, 600 kali 10 bulan berarti 6 juta, tambah 2 bulan berarti 1.200.000, berarti 7.200.000, bisa 2 orang itu lebih gitu. Nah hingga dia, saya lihat inilah yang Ustaz, saya nggak bisa 200.000, saya bisanya 100.000 saja. Oke. Berarti kalau setahun berarti cuma dapat 1.200.000. Mampu bisa bayar kurban? Belum, ada tambahannya, nggak mampu lagi. Sudah 1.200.000, menabung lagi 1 juta. Nanti tahun kedua. Tapi sejak Anda menabung berniat, Anda sudah berpahala. Nanti mampunya berarti tahun kedua. Kalau nabungnya 100.000 per bulan. 1.000. Karena nanti tahun kedua, saya 2022 sekarang, berarti 2023, berarti 2024. Kalau dia nabungnya 100.000 per bulan. Di antara kita sekarang siapa yang tidak mampu 100.000 per bulan? Kuotanya aja minta berapa per bulan? Iya. Apalagi yang mungkin pasang wifi, dia Nah, lebih mampu lagi. lebih mampu lagi. Nah sementara kalau dirangkan ini, nah sementara di akhirat ada hadisnya Nabi bahwa nanti di akhirat ya kurban itu akan datang 3 hal yang akan menjadi saksi, ya, di kurubiha wa syariha wa lafiha. Sesungguhnya kurban itu yang kita kurbankan akan datang binatangnya yang akan menjadi saksi, apanya? Tanduknya, ya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. 3 ini, tanduk, bulu, dan kuku. Ini nanti akan menjadi saksi di akhirat, mempersaksikan bahwa saya berkurban atas nama ini. Terima. 3 lah ya, apa lagi Mbak? Kuku, tanduk, bulu. dan bulu. Pertanyaannya adalah, ketika orang berkurban, siapa di antara kita jamaah yang datang minta kuku, minta bulu, dan minta tanduk? Ada yang datang minta, Pak saya minta bulunya. Rata-rata kan dagingnya, Daging. hatinya, ya kan, Iya. kepalanya atau apanya, Tulang-tulangnya. tulangnya, ususnya, mungkin contoh dan seterusnya. Artinya apa Mbak Mega dan hadirin selama karya? Yang tidak begitu ada manfaatnya saya di dunia, ini nanti di akhirat akan menjadi saksi luar biasa. Iya. Apalagi dagingnya, ya kan, tulangnya yang bikin kondra itu, ususnya yang dibikin keto, yang dimakan orang karena orang makan dia sehat, dia bisa sholat, dia bisa ngaji. Ini luar biasa saksinya di akhir. Ini akan menjadi timbangan berat nanti di akhir. Bulunya, nah bulunya kambing itu berapa, bulunya sapi itu berapa, dia mulai ujung bulu sampai bulu kaki itu kan berbulu semua. Ini luar biasa ini keutamaannya, fadilahnya. Maka ketika orang meninggalkan, nah sementara saya tanya kemarin ibu-ibu di daerah, saya kan ada pengajian rutin di bawah itu ya, di Pangale, Karosa sampai di Sarubu. Saya tanya jamaah, ibu-ibu di sini siapa yang tidak punya motor di rumah? Oh 1 bahkan 2. Itu berapa yang cicilannya berapa? 500.000 Pak Ustaz, ada yang 1 juta per bulan. Mampu dia cicil, Mampu dicicil. mampu dia 500.000 per bulan, bahkan 1 juta per bulan, ya. Mobil apalagi, Mobil apa lagi? ya. Sementara belum ada yang menjamin bahwa motormu nanti akan menjadi saksi di Di akhir, akhirat ya. ya kan? Ini kalau kita mau lebih dalam ya. Bahwa kemampuan itu ternyata tidak sesulit itu ya. Betul. Nah kalau orang memahami makna mampu inilah, sebenarnya sedikit orang yang tidak mampu, yang banyak adalah
lalai. Makanya di rumah antara mampu atau lalai. Coba kita lihat. Iya. Ya. Jadi ketika misalnya urusan dunia kita begitu mampu, kenapa urusan akhirat yang kita akan ke sana dan pasti ke sana dan selamanya di sana, Dari selamanya di sana. kita tidak mau seserius yang itu. Motor yang kita keluarkan hari ini, begitu kita beli dan cicil, kita mau jual kembali langsung turun harganya, itu pasti, ya kan? Dan tadi belum ada jaminan bahwa itu akan menjadi saksi di akhirat. Menjadi saksi mungkin tapi tidak jadi pemberat, mungkin jadi pemberat dosa kalau kita pakai maksiat, ya kan? Tapi kalau kembali jelas, yang tidak bermanfaat saja kuku tanduk dan bulunya Menjadi timbangan yang menjadi timbangan berat, menjadi saksi, apalagi yang jadi sate, menjadi saksi. yang jadi kurban, luar biasa, masya Allah, ya kan? Maka Mbak Mega dan Nanti Desra Manakara, inilah kita berenang sebenarnya selama ini Makna dari mampu itu. mampu itu kita perlu telusuri. Saya takutnya kita ini sudah mampu, ya, Tapi tidak menunaikan. tapi tidak menaikkan akalnya masuk kategori lalai, ya. Kalau saya tidak mampu berkurang, iya karena ukuranmu nanti mendekati Zulhijjah, Iya, itu. baru mengatakan tidak mampu. Coba nanti Kalau sekarang Muharram Ditabung ya. ditabung. Nah kalau terkait tadi tabung menabung ya Ustaz, misalnya ada seseorang ini yang menabung kepada panitia kurban untuk melaksanakan kurban misalnya. Nah sebelum tiba harinya, misalnya ada seseorang itu misalnya meninggal, kita minta-mintanya meninggal. Nah apakah ini Ustaz seorang anaknya wajib untuk kembali melanjutkan tabungannya atau bagaimana sih sebenarnya hukumnya terkait hal itu Ustaz? Oke, baik. Kurban itu bisa diwakilkan, bisa nama, bisa yang kalau dia hidup maupun yang mati. Dia wajib kalau dia berwasiat, Iya. ya kan? Dia sudah berpesan, gitu. Kalau dia sudah namanya sudah store apa semua itu kan sudah jelas ya. Iya. Ya, itu jelas ya, harus dilanjutkan itu. Cuman Ya kan? belum selesai sampai Belum selesai aja. pembayarannya. Cuma bagaimana yang sudah meninggal apa semua tidak ada pesanannya, nah Allah berpendapat. Ada yang kalau dia berpesan wajib, tapi sebenarnya kalau berkurban, mencontoh Nabi itu kan Nabi pernah minta ketika dia berkurban, ya, dia minta dirinya, ya, kemudian wa ahlihi, keluarganya, wa ummati Muhammad, dan seluruh umatnya Muhammad. Di Nabi itu menyebut berkurban 1 ekor, tapi menyebut untuk dirinya, keluarganya. Keluarga di sini siapa? Mbak Mega, keluarganya siapa? Ayah, ibu, Ayah, ibu, saudara. Nenek masuk, sudah ada, enggak ada Ustaz. tapi nenek masuk keluarga kan? Masuk keluarga. Kakek, Itu masih bisa diniat keluarga semua itu kan? walaupun sudah Sudah. meninggal tapi masih bisa untuk diniat. Kan wa ahli, Iya. keluarga kan keluarga masih hidup dan keluarga sudah meninggal. Iya. Jangan katakan nih, bukan keluarga aku itu meninggal nih, tidak. Dan Nabi begitu sayangnya kepada kita. Dia sebut lagi wa ummati Muhammad, dan seluruh umatnya Muhammad. Siapa itu umatnya Muhammad? Umatnya yang memang selama hidupnya kasihan, betul-betul tidak bisa berkorban. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu dia cintanya Rasulullah kepada umatnya, dia sudah doakan, dia sudah wakilkan, minta kepada Allah, ya Allah, saya berkorban ini mewakili juga umatku, ya Allah, kepada orang-orang yang tidak mampu berkorban. Terima ya Allah, saya wakilkan. Begitulah Rasulullah cintanya kepada kita. Dia tidak mengenal kita, dia tidak tahu kita, tapi dia sudah mendoakan kita, dia sudah mintakan keluar kepada kita. Orang-orang yang tidak berkemampuan, begitu cintanya kita. Maka memang wajarlah kalau kita ini ada yang mengisi maulid kita, itu kita marah. Itu wajar. Begitu cintanya Rasul pada kita. Kita wajib itu, ya, tersinggung ketika ada peristiwa itu, ya, ya, ya. Siapa yang punya nama Muhammad maka gratis ini di Indonesia. Itu beda lagi nanti, nanti insya Allah kita. Ustadz, ini ada yang bertanya juga, mungkin Dani dari Pengayoman nih.
katanya bagaimana sih sebenarnya hukum potong kuku nih bagi yang berkorban Ustaz? Katanya ketika memasuki bulan Zulhijjah sudah tidak boleh potong kuku dan sebagainya sampai hewan kurban disembelih. Tapi saya berniat berkurban hanya sapinya belum dibeli, udah ada niat nih Ustaz, katanya mungkin besok atau lusa baru beli sapinya. Apakah masih boleh potong kuku atau udah tidak bisa? Nah, pertanyaan kedua nih sahabat Ustaz nih dari Rahmi Jalan Nusa, katanya bagaimana hukum berkurban itu Ustadz? Katanya kalau kepala keluarganya udah berkurban, apakah istrinya yang mungkin mampu juga, dalam artian wanita yang bekerja juga, apakah ia wajib juga untuk berkurban? Oke, baik, terima kasih, bagus pertanyaannya. Yang pertama mengenai potong kuku, memang ulama berbeda pendapat ya. Jadi ada yang tidak boleh itu adalah bukan kitanya tapi sapinya yang berkurban itu, gitu kan. Jangan kau cederai, jangan sampai nanti cedera, dia tidak masuk syarat berkurban. Ada yang orangnya kitanya memang tidak boleh, tidak berkurban, terhitung sejak 1 Zulhijjah. Yang memakai tadi ujung hilal, maka hari ini sudah 1 Zulhijjah ya. Bagi yang tadi ini yang belum dibeli nih katanya Ustaz. Tapi sudah punya niat. Sudah punya niat. Itu berarti kan niatnya situ, gitu kan? Niat, maka dia sudah niat, dia sudah tidak usah lagi potong kukunya. Tapi ini jatuhnya sunnah. Ya, artinya laksanakan lebih baik, tidak apa-apa, gitu kan? Karena kalau dikatakan wajib, karena begini, misalnya bercukur. Bagaimana misalnya menikah nanti tanggal 7 Zulhijjah, mau menikah misalnya kan, dia kan perlu rapi-rapi apa semua kan. Nah tentu ya tidak haram dia bercukur. Dia mesti ada tes masuk polisi, masuk tentara, diwajibkan harus cukur. Ya tentu ya boleh aja dia memotong rambutnya. Jadi lebih kepada hukumnya dia sunnah ya. Kalau jumhur itu dia sunnah untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Kemudian yang kedua dari apa tadi?